Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Khairul Anwar, NIM E2019-2230. Di sini saya akan mempresentasikan tentang institusi keuangan publik, yakni dosen pengampu Dr. Abdul Wadud Nafis. Sebelum kita mengenal institusi, kita membahas sejarah keuangan publik Islam. Institusi Baitul Mal, Baitul Mal At-Tanwil, institusi keuangan Islam kontemporer. Dari sudut pandang analisis ekonomi, kebijakan menyatukan orang-orang muhajirin dengan ansor memberikan dampak ekonomi yang sangat besar. Sejarah keuangan publik Islam. Untuk memahami sejarah keuangan publik pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dapat dilihat dari praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh beliau, baik dari perdagangan maupun kebijakan beliau. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq terpilih sebagai khalifah dalam kondisi miskin, sebagai pedagang dengan hasil yang tidak mencukupi kebutuhan. Sejak menjadi khalifah, Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal. Dan yang kedua, yakni pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga pada 6 tahun pertama. Setelah meninggal Khalifah Utsman bin Affan, Ali terpilih sebagai khalifah dengan suara bulat. Ali menjadi khalifah selama 5 tahun. Dan yang kedua yakni institusi Baitul Mal. Apa itu institusi Baitul Mal? Suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun berhubungan dengan masalah pengeluaran. Menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri, sedangkan menurut istilah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan. Dan yang ketiga yaitu Baitul Mal wa Tanwil. Pengertian Baitul Mal wa Tanwil terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Baitul Mal terdiri lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tanwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Institusi keuangan non-bank syariah. Lembaga keuangan bukan bank syariah juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan, namun berlandaskan pada prinsip syariah, Al-Quran dan hadis. Macam-macam lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia. Baitul Mal wa Tanwil dan Koperasi Pondok Pesantren atau bisa disebut dengan BMT. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Kesimpulan dari makalah tersebut, sejarah pada masa Rasulullah menunjukkan bahwa keuangan publik tertumpu untuk mempertahankan
eksistensi ajaran dan umat Islam dalam masyarakat. Alokasi untuk pertahanan dan keamanan serta syiar Islam merupakan prioritas utama sebelum alokasi pembangunan ekonomi dilakukan. Dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Ajaran agama Islam yang bersumber pada wahyu ilahi dan sunnah Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.